Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari pelajaran 8 Pendidikan Agama Islam di kelas 6, yakni senangnya berakhlak terpuji, dengan submateri toleran dan hidup rukun. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, sebagaimana sudah kita pernah pelajari, Bapak ingin ingatkan kembali bahwa materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 6 pada pelajaran ke-8 mencakup 4 submateri. Yang pertama adalah berbaik sangka, yang kedua adalah simpati, yang ketiga adalah toleran, yang keempat adalah hidup rukun. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang submateri toleran dan hidup rukun. Setelah kalian menonton video ini, Bapak harapkan kalian dapat menjelaskan pengertian toleran. Selanjutnya juga dapat menunjukkan contoh perilaku toleran dalam kehidupan sehari-hari. Juga dapat menjelaskan pengertian perilaku hidup rukun dan juga dapat menunjukkan contoh perilaku hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, mari kita amati gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan kepada kita sikap toleran yang luar biasa. Kamu perhatikan, walaupun mereka berbeda warna kulit, akan tetapi dia tidak menunjukkan rasisme. Kalau bahasa sekarang itu bahasanya rasis, tidak rasis dia, dan tidak pilih-pilih bahwa siapapun yang ditemui dan memerlukan pertolongan, dia lakukan untuk menolongnya. Kemudian pada gambar kedua, satu keluarga harus rukun dalam menghargai aktivitas masing-masing ya. Nah, jadi di situ di gambar ini dapat dilihat bahwa setiap orang pada gambar tersebut memiliki aktivitas masing-masing tanpa mengganggu satu sama lain. Nah, hal ini menunjukkan sikap toleransi dan saling menghargai terhadap aktivitas yang dilakukan di ruang keluarga. Anak-anak sekalian, untuk memahami apa itu bersikap toleran, mari kita simak bacaan berikut ini. Toleransi. Ahmad tinggal di suatu dusun yang beragam suku dan agamanya. Ayah Ahmad seorang imam masjid yang cukup besar dan berpengaruh di dusun tersebut. Ahmad diberi kesempatan bermain dengan teman-temannya yang berlainan suku. Tidak pernah sekalipun Ahmad merasa kesulitan dalam bergaul. Bila datang bulan Ramadan, kaum muslimin dapat menunaikan ibadah puasa di siang hari dan sholat tarawih di malam hari dengan tenang. Menjelang salat Idul Fitri, Ahmad dan remaja masjid serta remaja Nasrani, Hindu dan remaja agama lain bersama-sama menjaga ketenangan dan kenyamanan kaum muslimin beribadah sehingga pelaksanaan sholat Idul Fitri berjalan dengan baik. Sebaliknya, ketika datang perayaan Natal, remaja Islam ikut menjaga ketenangan kaum Nasrani melakukan kebaktian. Begitu pula bila datang perayaan Nyepi, remaja Islam dan Nasrani ikut menjaga ketenangan umat Hindu beribadah. Bukan hanya dalam perihal beribadah, Ahmad pun menyaksikan dalam pemilihan ketua Karang Taruna di tingkat dusun. Para remaja memilih ketua Karang Taruna sesuai kecakapan atau kemampuan, bukan berdasarkan suku. Dengan demikian,
toleransi dapat menenteramkan lingkungan. Anak-anak sekalian, perlu diketahui bahwa pada cerita atau bacaan tadi terdapat rasa saling menghargai dan saling menghormati terhadap pelaksanaan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tapi perlu diingat bahwa saling menghargai dan saling menghormati bukan berarti kita harus ikut tata cara beribadah agama orang lain. Cukup tidak dengan mengganggunya atau dengan cara membiarkan mereka beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi, sekali lagi, menghargai atau menghormati itu bukan berarti kita ikut beribadah sebagaimana agama dan atau kepercayaan orang lain tersebut. Namun kita harus beribadah berdasarkan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Anak-anak, tahukah kalian arti kata toleran? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata toleran adalah kata sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan lain sebagainya yang berbeda dengan pendirian sendiri. Adapun toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Namun, perlu kalian ingat bahwa kerjasama dalam bidang agama Islam mengajarkan bahwa lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agamamu dan untukku agamaku. Maknanya adalah bahwa kita tidak bisa mencampurkan ajaran agama satu dengan yang lainnya. Semua memiliki kesempatan yang sama dalam melaksanakan ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Adapun contoh sikap toleran adalah sebagai berikut. Setelah kamu memahami makna toleran, cermati contoh-contoh sikap toleran berikut ini. Yang pertama, kita menghormati pendapat teman yang berbeda dengan pendapat kita. Kita tidak membuat kegaduhan di masjid saat orang-orang sedang melaksanakan ibadah sholat. Kita tidak memasang petasan yang memekakkan telinga karena bisa saja di sekitar kita ada bayi atau orang sakit. Nah, pada gambar ini, Tono, jangan hidupkan petasan, kakekku sedang sakit gigi. Nah, kan kita tahu sendiri kalau orang yang sakit gigi, kalau keberisikan jadi nambah sakitnya kan. Nah, maka salah satu cara kita bertoleransi adalah dengan cara menghormati dan menghargai hak orang lain untuk mendapatkan ketenangan. Anak-anak sekalian, kita tidak membuat keributan di kelas saat guru sedang menjelaskan karena teman-teman lainnya butuh ketenangan untuk belajar. Kita tidak hidupkan radio, VCD atau televisi keras-keras sehingga mengganggu tetangga. Kita tidak main gitar atau beduk di saat para tetangga sedang istirahat. Kita tidak mengejek kawan yang berbeda suku dan agamanya. Nah, itulah contoh-contoh sikap toleran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan belajar maupun di lingkungan masyarakat. Anak-anak sekalian, selanjutnya submateri kita yang kedua adalah hidup rukun. Untuk memahami makna hidup rukun, mari kita cermati kisah berikut ini terlebih dahulu. Rara dan Wati adalah dua sahabat yang tinggal dalam satu kompleks. Setiap berangkat sekolah, Rara dan Wati
selalu bersama di antara ayah Rara yang sekaligus berangkat ke kantor. Ketika pulang sekolah, keduanya bersama Ibu Wati yang menitipkan makanan kecil di kantin sekolah. Setiap menjelang selesai pelajaran, Ibu Wati mengambil hasil penjualan makanan kecilnya. Saat belajar bersama, Rara dan Wati saling mendukung. Rara yang membacakan teks bacaan dan Wati menyimak sambil mencermati bagaimana cara menjawabnya. Di lingkungan rumah pun, orang tua Rara dan Wati sangat erat bersahabat. Ibu Rara sebagai ketua majelis taklim di lingkungan kompleks mereka. Setiap malam Kamis, kaum ibu di kompleks tersebut mengadakan pengajian Al-Quran. Setiap hari Jumat, ada pula pengajian bulanan di masjid kompleks. Kehidupan di kompleks tempat tinggal Rara dan Wati sangat harmonis. Jarang terdengar ada warga yang kehilangan atau bentrok sama sesama tetangga karena ketua rukun tetangga sangat berperan aktif dalam setiap peristiwa yang terjadi di lingkungan kompleks. Tetangga yang pulang kampung dapat menitipkan kunci rumahnya kepada tetangga sebelahnya. Rumah yang dititipkan kuncinya aman hingga pemiliknya datang. Demikian pula bila ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, seluruh umat Islam ikut membantu meringankan panitia penyelenggara hingga peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut terlaksana dengan meriah dan sukses. Begitu pula pada peringatan 17 Agustus setiap tahun, semua warga aktif menyukseskannya. Ada warga yang membuat gapura di mulut gang, ada yang menjadi panitia lomba, ada panitia karnaval, ada yang mengurus konsumsi, dan ada warga yang ronda malam dan sebagainya. Dengan pembagian tugas yang merata kepada semua warga seperti di atas, hal itu menjadi adil. Anak-anak sekalian, kalian sudah mencermati bacaan di atas. Tentunya sudah paham kan tentang hidup rukun? Namun tahukah kalian makna hidup rukun? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata rukun berarti baik dan damai, tidak bertengkar. Hidup rukun artinya hidup damai dan tidak bertengkar. Hidup rukun sangat dianjurkan oleh agama karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersuku bangsa yang berbeda yang menyebabkan budayanya pun berbeda. Namun, kita diajarkan untuk saling rukun karena dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya orang bertakwa yang membedakan satu dengan yang lainnya. Seperti peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Anak-anak sekalian, ayat di atas memberitakan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berpasang-pasangan dan bersuku bangsa. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Kita hidup di dunia ini tidak sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Kita hidup membantu atau dibantu, baik langsung atau tidak langsung.
Ketika kita sakit di kelas, teman dan guru kita yang membantu. Bahkan ketika kita masih kecil dan belum bisa berjalan, orang yang menggendong-gendong kita adalah orang tua, kakak, nenek, atau tetangga kita. Oleh sebab itu, kita harus menghormati mereka semua. Jadi, dalam bergaul dengan teman, di sekolah atau di lingkungan, kita harus mendukung dan mengutamakan kerukunan. Adapun contoh perilaku hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah setiap akan berbicara atau melakukan kegiatan harus diperhitungkan baik dan buruknya. Menghargai orang lain, orang tua, orang yang lebih tua, kakak adik, teman yang beragama lain, teman yang berasal dari daerah lain, dan lain sebagainya. Berbicara yang baik, tidak dengan kata-kata yang kasar, yang membuat orang lain marah atau tersakiti. Selanjutnya, dalam bertindak, mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi, atau dalam bertindak tidak egois yang selalu mementingkan diri sendiri. Dan masih banyak lagi contoh perilaku hidup rukun yang lainnya. Anak-anak sekalian, perlu kalian ketahui bahwa contoh perilaku yang menyebabkan hidup menjadi tidak rukun diantaranya adalah berbuat lebih mengedepankan emosi atau cepat marah, bukan menggunakan akal sehat. Nah, hal ini kita tidak boleh melakukannya karena akan membuat lingkungan kita menjadi tidak nyaman. Selanjutnya, perilaku yang menyebabkan hidup tidak rukun adalah tidak menghargai orang lain dan atau menganggap diri sendiri paling benar dan paling pintar, atau suka mencela dan mengolok-olok teman. Perbuatan mengolok atau mencela seringkali menjadi pemicu suatu pertengkaran atau perkelahian. Nah, sikap ini yang sekarang ini kita sering mendengarnya, yakni membuli, saling membuli. Nah, itu tidak boleh karena itu akan membuat hidup kita tidak rukun. Selanjutnya, yang membuat kita hidup ini menjadi tidak rukun adalah suka berbicara kasar dan merendahkan orang lain. Dan masih banyak yang lainnya contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menyebabkan hidup tidak rukun. Namun hal ini harus kita stop. Harus kita hentikan hal-hal yang seperti itu dan harus juga kita hindari supaya hidup dalam lingkungan kita menjadi hidup rukun, tentram, aman, dan damai. Anak-anak sekalian, dari uraian yang tadi kita bahas, maka dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, toleran berarti sikap tenggang rasa dan saling menghormati serta menghargai perbedaan. Yang kedua, contoh sikap toleran diantaranya adalah menghormati perbedaan keyakinan, pendapat, suku, warna kulit, perbedaan, cara beribadah, dan lainnya. Yang ketiga, hidup rukun berarti hidup saling berdampingan, saling membantu, dan saling bergotong royong untuk kehidupan yang tentram dan nyaman. Yang keempat, contoh hidup rukun adalah hidup berdampingan tanpa melihat status sosial, saling menghargai, tidak mudah tersinggung, dan lain-lain. Anak-anak sekalian, gambar ini bisa kita artikan keempat-empatnya memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Maknanya adalah jika seseorang memiliki sikap berbaik sangka, maka tentu ketika ada hal-hal yang terjadi akan timbul rasa simpati atau rasa peduli. Setelah timbul rasa simpati dan peduli, maka akan timbul rasa toleransi untuk saling menghargai dan saling menghormati walaupun itu ada perbedaan. Maka ketika sudah saling bertoleransi, tentu akan menciptakan hidup rukun. Jadi, mari kita mulai dengan berbaik sangka,
kemudian bersimpati dan saling bertoleransi, maka akan menciptakan hidup rukun. Anak-anak sekalian, tugas pada pembelajaran kali ini adalah coba kalian nanti tuliskan pada buku catatan kalian apa yang dimaksud dengan toleran dan tuliskan 2 contohnya. Yang kedua, kenapa kita harus memiliki sikap toleran? Nanti silahkan kalian jelaskan alasannya. Kemudian yang ketiga, apa yang harus dilakukan agar kita selalu hidup rukun? Nah, anak-anak sekalian, nanti ini silahkan jawabannya kalian tuliskan pada buku catatan kalian. Anak-anak sekalian, terakhir ini ada lagu tentang toleran dan hidup rukun. Nah, lirik ini Bapak buat supaya kalian lebih mudah untuk memahami apa itu toleran dan hidup rukun. Mari kita hafalkan melalui lagu berikut ini. Saling menghargai dan saling hormati setiap perbedaan di antara kita. Suku, bangsa, bahasa, juga agama, itulah toleran harus kita jaga. Berbaik sangka, berlaku simpati, saling menghargai, juga toleransi, berdampingan walau ada perbedaan, karena hidup rukun itulah tujuan. Yo, sekali lagi. Ikuti ya. Saling menghargai dan saling hormati setiap perbedaan di antara kita. Suku, bangsa, bahasa, juga agama, itulah toleran harus kita jaga. Berbaik sangka, berlaku simpati, saling menghargai, juga toleransi, berdampingan walau ada perbedaan, karena hidup rukun itulah tujuan. Karena hidup rukun itulah tujuan. Nah, dari lirik lagu ini maka kita bisa mengetahui bahwa kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Nah, ini merupakan arti dari toleransi. Contohnya apa? Saling menghargai dan saling menghormati perbedaan, baik itu suku, bangsa, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Jadi inilah toleran ya, arti dari toleran. Kemudian ini menyambung dengan materi sebelumnya, berbaik sangka, simpati, saling menghargai, dan juga toleransi. Ini akan menciptakan hidup rukun. Karena hidup rukun merupakan tujuan kita. Nah, anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.